Sobat Setara, selamat datang di Bicara Setara, ruang diskusi yang menghadirkan cerita, pengalaman, dan inspirasi dari mereka yang membawa perubahan melalui tindakan nyata. Karena kami percaya Bicara Setara, ruang untuk semua. Perkenalkan, saya Evelyn Krista. Dan saya Muhammad Aldi, kami akan menemani Sobat Setara dalam perjalanan cerita yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membuka cara pandang baru tentang keseraan dan inklusi. Ya, karena di tengah-tengah masyarakat kita yang semakin beragam, kita sering mendengar istilah kesetaraan dan inklusi. Namun pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai tersebut benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebab hingga saat ini masih banyak teman-teman penyandang disabilitas yang menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, namun hari ini kita tidak hanya akan membahas inklusi sebagai sebuah konsep, tetapi kita juga akan melihat bagaimana nilai kesetaraan diwujudkan dalam sebuah ruang yang dibangun dengan semangat pemberdayaan dan kesempatan yang setara bagi semua orang. Sebuah ruang yang tidak hanya menyajikan secangkir kopi, tapi juga menghadirkan harapan, kemandirian, dan kesempatan. Nah, Sobat Setara, sebelum kita berbincang lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Si hitam, si pahit yang selalu dicari, dan dia memberikan semangat pada pagi hari dan relaksasi pada sore hari. Bahkan di dalamnya ada semacam kafein yang bisa memberikan semangat stimulan pada otak. Dan itulah yang diberikan kopi, walaupun hidupnya sedemikian rupa ditempa oleh perjalanan yang kita semua tahu bahwa itu menyakitkan. Tapi kopi memberikan yang terbaik. Apakah kita sebagai manusia bisa seperti kopi? Itu tanda tanya besar bagi saya dan juga diri saya sendiri. Terima kasih. Tidak jadi berat kopi. Luar biasa sekali ya Sobat Setara. Dari cuplikan tadi kita bisa melihat bahwa Kopi Egalita bukan hanya sebuah coffee shop, tapi juga sebuah ruang yang dibangun atas semangat, kesetaraan, dan pemberdayaan. Dan untuk mengetahui lebih jauh cerita di balik ruang tersebut, saat ini telah hadir bersama kita sosok yang menggagas sekaligus membangun Kopi Egalita hingga berkembang seperti sekarang. Beliau adalah pendiri Kopi Egalita sekaligus pegiat isu disabilitas yang telah lama mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif. Mari kita sambut bersama Bapak Irwan Dwi Kustanto. Selamat siang Pak Irwan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, gitu juga boleh. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Sehat selalu, bahagia selalu. Tuhan sehat selalu. Terima kasih Bapak Irwan sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami hari ini ya. Jadi Bapak, melihat perjalanan Bapak hingga saat ini tentu banyak pengalaman yang telah dilalui ya Pak. Baik sebagai pegiat isu disabilitas maupun dalam memperjuangkan nilai-nilai inklusi di masyarakat. Nah, saya ingin mengajak Sobat Setara untuk mengenal perjalanan tersebut terlebih dahulu. Jadi Pak Irwan, sebelum membahas Kopi Egalita nih, boleh diceritakan sedikit perjalanan Bapak hingga aktif dalam isu disabilitas dan inklusi? Oke, umur 9 tahun saya mengalami gangguan penglihatan. Dalam perjalanannya saya sekolah di sekolah umum ya, tanpa bantuan huruf braille atau dan lainnya begitu. Kemudian sampai selesai SMA ya. Di SMA itulah saya mengalami satu semacam putus asa karena harus bekerja, harus kuliah sebagai laki-laki, dan mata saya tidak mendukung. Jadi dokter menyatakan saya mengalami kebutaan. Nah, dari sana saya menjalani rehabilitasi di Departemen Sosial tentu. Saya belajar braille, belajar keterampilan untuk menjadi mandiri, ya, belajar tongkat dan sebagainya. Dan akhirnya saya bergabung di sebuah yayasan di Jakarta bernama Mitra Netra. Cukup lama, selama
20 tahun saya bergabung di Wah, sana. lama sekali itu Pak. Cukup lama, dan bukan hanya bergabung menjadi kliennya, tapi saya justru bergabung menjadi pengurusnya, menjadi aktivisnya yang mencoba melayani teman-teman lain yang mengalami kebutaan. Oke. Karena gini Evelyn, kebutaan itu satu persoalan yang terjadi di masyarakat dan sifatnya masif ya. Iya. Jadi banyak sekali gitu. Jadi antara sekolah dan yayasan yang melayani dengan tumbuhnya banyaknya kecelakaan kerja, penyakit gangguan penglihatan, dan lain-lain itu yang menyebabkan kebutaan itu nggak berbanding gitu. Ya Jadi, lebih banyak itu ya. lebih banyak orang-orangnya. teman-teman yang mengalami kebutaan tanpa pelayanan Iya. gitu. Karena untuk mendapatkan pelayanan seberuntung saya itu harus dekat-dekat kota. Karena sekolah-sekolah luar biasa itu kebanyakan di kota-kota. Iya. Sedang mereka yang tinggal di desa ya tentu saja Tidak terjamah ya Pak. tidak terjamah oleh pelayanan itu. Dan di sanalah, di Mitra Netra lah saya sebagai disabilitas, tentu saya merasakan perjalanan saya yang penuh lika-liku itu, Iya. tanpa akses yang baik, tanpa suatu adaptasi yang baik, akan sulit rasanya menjalani hidup di masyarakat yang dalam tanda petik inklusif itu. Iya. Karena kan semuanya harus dilakukan secara dalam tanda petik normal. Makanya di sanalah saya merasa terpanggil untuk memberikan sesuatu yang sudah saya alami. Saya bisa sekolah tinggi dan teman-teman itu kan nggak mungkin bisa melakukan seperti saya tanpa bantuan pendampingan yang khusus, yang spesial gitu ya. Iya. Misalnya tadi buku dalam huruf braille, teknologi untuk mengakses komputer gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan di lembaga-lembaga yang memang melayani khusus untuk itu, dan itu adanya hanya di kota. Iya. Jadi selama 20 tahun itu akhirnya saya bergelut banyak di literasi, terutama untuk memperkaya buku-buku yang bisa diakses oleh tunanetra, baik buku braille maupun audio. Kemudian masuk ke pendidikan, jadi saya mendampingi anak-anak yang ingin bersekolah di sekolah menengah atau perguruan tinggi. Dan kemudian tadi setelah mereka sekolah, mereka harus bekerja kan, Iya, benar. mendapatkan income supaya mereka mandiri, tidak menjadi beban di masyarakat. Kami atau saya dan teman-teman membuatlah program-program semacam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas untuk bisa masuk ke lapangan kerja formil begitu. Dan kita juga mendampingi mereka untuk masuk ke bursa-bursa tenaga kerja pada saat itu ya. Mungkin Sobat Setara, setelah cerita berikut ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana sebuah gagasan tentang kesetaraan yang diterjemahkan menjadi aksi nyata. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Habis nelpon ibumu ya? Aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Dik, ini ibu baru masak. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan dapat berdampak besar kepada orang lain. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan.
Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Diklik atuh. Masih bersama kami di Bicara Bicara Setara. Jadi tadi Pak Irwan telah berbagi cerita mengenai perjalanan yang panjang yang melatar belakangi lahirnya Kopi Egalita. Bukan begitu Mas Aldi? Oke, dan dari cerita yang tadi Pak Irwan sampaikan, kita bisa mempelajari atau apa ya? Oh ya, tadi kita bisa melihat bahwa ternyata untuk memperjuangkan ruang inklusi itu memang perlu proses yang panjang, perlu adanya jatuh bangun terlebih dahulu, juga usaha-usaha ya Mas Aldi ya. Dan bagaimana Pak Irwan bangkit dari keterpurukan dan beliau juga membuka ruang untuk anak-anak disabilitas ya, buat Iya, tentu saja. Jadi dari cerita sebelumnya kan kita mengetahui bagaimana Kopi Egalita itu lahir dari kepedulian terhadap pentingnya kesetaraan dan kesempatan bagi semua orang. Nah, namun Pak Irwan tentu ya nilai-nilai tersebut kan tidak muncul begitu saja ya Pak. Pasti ada pengalaman dan perjalanan yang panjang yang membentuk cara pandang Bapak hingga akhirnya melahirkan ruang seperti Kopi Egalita. Begitu kan Bapak? Betul. Nah, saya ingin mengajak kita memahami lebih jauh bagaimana Bapak Irwan ini memaknai inklusi dan kesetaraan itu sendiri. Dan pengalaman apa sih Pak yang paling membentuk cara pandang Bapak tentang kesetaraan Pak? Pengalaman lebih kepada pengalaman yang menghambat saya dalam berkarya ya. Jadi saya menganggap pandangan masyarakat atau pandangan pemegang kebijakan itu masih sebelah mata, masih memandang kami ini sebelah mata bagi insan yang tidak kompeten, kemudian membebani, kemudian juga dalam tanda petik sering dibilang juga malah tidak memberikan kontribusi lah kayak gitu ya. Jadi pada perjalanan hidup saya kan tadi saya ceritakan setelah SMA itu saya divonis dokter menjadi tunanetra atau buta, dan saya kan tetap mengotot ingin berkuliah karena anak lelaki sebaiknya memang terus bersekolah dan mencari pekerjaan gitu. Dan saya pada saat itu ya sudah, saya juga berkuliah di salah satu universitas di Jakarta. Tapi dalam perjalanannya karena saya tidak bisa membaca tulisan huruf di atas kertas, maka dengan dengan berat hati mereka mengeluarkan saya dari kampus gitu. Lalu saya tanyakan kenapa, karena waktu itu kan saya belajar di perguruan ilmu keguruan ya, jadi guru. Oh, gitu. jadi guru. Ya, dan saat itu guru tidak boleh cacat jasmani atau cacat rohani gitu katanya. Tapi oke lah, tetapi menurut aku sebenarnya itu yang saya anggap saya jadi manusia yang tidak setara gitu. Dianggap tidak kompeten, dianggap tidak layak untuk memberikan pengajaran atau pendidikan kepada orang lain. Gitu. Penyebabnya sederhana, bukan karena skill atau bukan karena ilmu pengetahuan saya, tapi karena mata saya yang cacat gitu. Itu yang membentuk diri saya
yang paling keras ya. Banyak lainnya, tapi itu yang paling Itu yang keras. paling- Sehingga karena saya mengalami ini dan saya pikir banyak anak-anak di luar sana yang seperti saya juga mengalaminya, maka patutlah saya harus berbuat sesuatu Iya. untuk menembus persoalan ini. Gitu. Iya. Hmm. Berarti memang sejak dulu itu memang ternyata sulit ya Pak untuk bisa masuk ke masyarakat non disabilitas gitu, untuk diterima memang sulit ya Pak, seperti itu. Ya sekarang sudah jauh lebih baik, Evelyn. Ya. Walaupun jauh lebih baik, tapi juga masih belum memadai. Masih belum memadai. Jadi kami menganggap masih stigma dan diskriminasi itu Masih tetap masih ada? masif lah, bukan ada. Oh, Karena kan yang bisa bersekolah masih bisa dihitung. iya. Jauh sekali gitu. Jadi presentasinya itu jauh sekali. Di tahun, saya lupa ya angkanya tahun berapa, penduduk Indonesia yang buta huruf tuh tidak pernah mencapai angka 100% gitu. Pasti 90%, 91, 92. Nah, kemana 87%-nya? Kebanyakan menurut saya itu adalah disabilitas. Dan selama literatur atau literasi yang bisa dibaca oleh tunanetra, mereka selama jadi buta huruf. Karena tunanetra kan hanya bisa membaca dengan huruf braille. Iya. Kalau huruf braille tidak ada, ya mereka buta huruf. Dan kalau mereka didata, ya akan masuk selamanya di situ. Itu sebagai contoh ekstrim lah ya. Contoh ekstrimnya, Contoh iya Pak. ekstrim. Baik, lalu selama menjadi aktivis disabilitas sendiri, ada nggak Pak persoalan yang paling sering Bapak temui di masyarakat? Seperti hal-hal yang masih disalahpahami oleh masyarakat tentang kaum disabilitas, teman-teman disabilitas. Yang Paling terasa gitu. yang paling terasa, paling menusuk diri saya sebetulnya itu adalah bahasa basi sosial. Gitu. Seolah-olah beberapa pihak yang berkepentingan dengan disabilitas itu merasa bahwa mereka sudah memberikan kesempatan bagi disabilitas gitu. Jadi kalau mereka 1% misalnya untuk menjadi karyawan di perusahaannya atau di usahanya, ya cukup mereka dipersilakan saja masuk, duduk begitu, yang penting dicatat dia sebagai pekerja di situ. Tapi dalam kesehariannya si disabilitas ini tidak diberikan satu wewenang gitu. Tidak diberi kesempatan gitu ya Pak? Tidak diberi kesempatan, ya, tidak diberikan ya. wewenang dia untuk menunjukkan potensi dan karyanya. Jadi di administrasi memang dia diterima sebagai pekerja, tetapi dalam praktiknya tidak difungsikan. Itu yang paling memukul sih. Tapi memang banyak hal-hal lain yang masih perlu ada catatan-catatan gitu. Misalnya yang paling mengiris hati juga kebanyakan para disabilitas ini terhambat di keluarganya. Gitu. Di keluarganya sendiri, misalnya ada 5 anak, 1 yang disabilitas, maka yang disabilitas inilah yang mendapatkan dalam tanda petik diskriminasi ya. Karena untuk mereka bersekolah kan biayanya 2 kali lipat dari yang kakak-kakaknya. Itu pertama. Kedua, mungkin orang tua merasa kasihan untuk dia keluar dari rumah ya. Lebih baik di rumah, supaya kebanyakan teman-teman disabilitas Down syndrome dan sebagainya itu kebanyakan disimpan di rumah ya, atau ditutup di rumah supaya tidak memalukan keluarga misalnya. Jadi hambatannya justru malah dari dalam keluarga disabilitas itu sendiri. Gitu. Nah, jadi tentu teman-teman untuk memahami nilai-nilai dari kesetaraan maupun inklusi itu memang tidak semata-mata langsung terjadi begitu saja ya. Memang perlu adanya proses, juga pengalaman. Ya, seperti yang tadi kita dengarkan ya Mas Ali ya. Memang tidak mudah tentu saja. Banyak halangan ya.
Lalu setelah berbagai proses dan tantangan yang dilalui, kira-kira dampak seperti apa ya yang berhasil diciptakan oleh Kopi Egalita? Gimana Mas Ali? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini ya. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Diklik atuh. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Habis nelpon ibumu ya? Aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Dik, ini ibu baru masak. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan, dapat berdampak besar kepada orang lain. Masih bersama kami di Bicara Bicara Setara, Setara, ruang untuk semua. Tadi kita sudah mendengar bagaimana nilai inklusi diterapkan di Kopi Egalita ini. Kini saatnya melihat perubahan dan dampak yang lahir dari perjalanan tersebut ya. Oh ya, Pak Hirwan, dampak seperti apa sih Pak yang terlihat pada teman-teman yang terlibat di Kopi Egalita ini? Yang saya lihat pertama kalau buat teman-teman anak didik pelatihan kami di sini, mereka di akhir dari pelatihan itu muncul kepercayaan diri mereka bahwa mereka bisa membuat kopi yang baik. Dari mana saya tahu? Karena ketika setelah pelatihan kami ajak untuk mendemonstrasikan kemahiran mereka di depan masyarakat. Jadi kalau ada festival kopi, pasar malam begitu, kami ajak mereka betul. Dan yang cukup memberikan satu kebahagiaan yang nggak bisa bernilai bagi saya begitu, yang nggak bisa dinilai dengan apapun, ketika anak didik saya yang buta tuli itu bisa membuat kopi di depan mahasiswa dan dosen Institut Pertanian Bogor ya, IPB begitu. Jadi dia begitu mandiri dalam membuat kopi itu, dan menurut mereka yang meminumnya ya 11-12 lah sama para profesional barista begitu. Sehingga itu bisa memunculkan percaya diri dia yang luar biasa, dan bagi saya itu sebuah pencapaian yang bernilai bagi saya itu hidup saya sendiri gitu. Oh, iya, paham saya. Selain itu Pak, mungkin selain dari murid-murid yang belajar di sini, kalau dengan pengurus-pengurus atau orang-orang yang juga terlibat dalam ruang inklusif Kopi Egalita ini? Saya menunjukkan banyak, bukan hanya pada pengurus, tetapi pada masyarakat luas yang mereka menyaksikan di media sosial kami. Ya, banyak yang menjapri atau mend-DM kami bahwa ini sebuah
pencapaian yang luar biasa karena ini kan baru ya dunia kopi yang dimasuki oleh teman-teman tunanetra. Iya, Karena 3 tahun ya Pak ya? betul, karena kan memang kesulitan yang paling maksimal di pembuatan kopi kan dengan mata. Betul kan? Betul, Karena kan itu berhubungan dengan air panas dan sebagainya. Tapi dengan teman-teman ini bisa membuat dan saya videokan, saya sebarluaskan ke media sosial, masyarakat luas juga menyambut bahwa ini sebuah pencapaian. Bagi mereka ini menginspirasi dan menjaga kewarasan. Iya, betul. Karena untuk hempasan berita-berita di luaran sekarang kan luar biasa ya gitu. Bagaimana kemanusiaan menjadi suatu barang yang mewah ya, yang dihargakan rendah di bawah gitu. Dan kalau ini muncul menginspirasi mereka, seakan-akan ini kita masih ada kok kita yang menjaga kemanusiaan gitu ya. Bahwa ini hanya 1-2 orang, tapi bagi saya kalau ini bisa memberikan semacam kontribusi bagi hidupnya dan dia bisa mandiri, dia bisa bermakna hidupnya, 1 orang pun bagi saya cukup gitu. Karena nilainya bukan pada orang itu, tapi nilainya ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Iya. Jadi Sobat Setara, setelah kita melihat bagaimana kopi Egalita ini yang didirikan oleh Pak Irwan dan ditemani oleh teman-teman disabilitas, ya, kita belajar bahwa kita tidak harus terlulut dari keputusasaan dan kita harus memberanikan diri untuk berubah dan melawan takdir yang bagaimana Mas Aldi? yang apa ya? Yang inklusif. Ya. Yang inklusif itu. Ada kata-kata manis ya terakhir untuk Boleh dari sekali wanita Pak, ya. boleh Boleh disampaikan sekali, ke Bapak. teman-teman Ya, Sobat jadi Setara. ini antara kopi dengan Egalita ya. Boleh. Eh, Silahkan Pak Irwan. Teman-teman, kopi itu tidak pernah memilih siapa penikmatnya karena kopi egaliter. Dan sekarang di sini kini kopi juga tidak pernah memilih siapa penyeduhnya karena kopi Egalita. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Wah, sungguh pembicaraan yang berdaging Pak Irwan. Wah teman-teman, ini keren sekali pembicaraan kita hari ini. Dan Pak Irwan, terima kasih banyak atas waktu, pengalaman, dan pemikiran yang telah dibagikan kepada kami semua, juga Sobat Setara di luar sana. Dari cerita kita yang telah dengarkan, kita belajar bahwa menciptakan ruang yang setara tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Kadang perubahan bisa dimulai dari keberanian untuk membuka kesempatan dan memberi ruang bagi setiap orang untuk berkembang. Nah, dan Kopi Egalita menjadi salah satu contoh bahwa nilai inklusi bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata. Terima kasih juga kepada Sobat Setara yang telah menemani perbincangan kami hari ini. Saya Muhammad Aldi. Dan saya Evelyn Krista, Pamit pamit undur undur diri. diri. Sampai jumpa di episode sebelumnya. Bicara setara, ruang ruang untuk untuk semua. semua.